Selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini banyak motor metik yang jebol mesinnya. Hari ini 5-6 mesin terjadi macet bagian sehernya. Ini saya video dulu, nanti penyebabnya apa nanti saya jelasin di nanti. Tuh teman-teman lihat, bagian blok sehernya sampai macet, sampai kering total, oli mesinnya sampai harus diketok-ketok. Padahal kalau normalnya itu tinggal dicabut aja. Parah nih macetnya di bawah nih. Macetnya parah bang ya? Iya di bawah lagi macet. Enak dari Dikarenakan macet total, terpaksa kita mengetok bagian bloknya. Tapi hati-hati jangan sampai pecah dan letak. Kalau sampai pecah dan letak, maka harus ganti blok. Ini juga dua-duanya bit. Sampai macet total sehingga kita melakukan pemotongan. Harusnya ganti stang seher. Dikarenakan biaya yang punya motor kurang, maka kita akalin. Ini juga sudah kita buka. Bagian sehernya juga baret total sampai macet total. Sayang sekali ya teman-teman, padahal cuman karena oli mesin aja yang kurang maksimal, yang kurang terjaga sehingga mesinnya kurang. Ini sehernya terpaksa kita melakukan potong. Kalau di Sahabat Motor kita melakukan pemotongan. Kalau di tempat lain biasanya diganti semua. Tetapi dikarenakan biaya konsumennya tidak mencukupi, mau nggak mau ya kita akalin. Kasihan juga yang punya motor. Nanti saya bahas lebih detail lagi teman-teman. Ya, oke, selamat siang semuanya. Mengenai video yang tadi yang saya rekam, motornya banyak yang macet dikarenakan kehabisan oli. Kehabisan oli bisa terjadi kedua faktor. Yang pertama, ada sebagian konsumen mengikuti motornya 3.000 km sampai 5.000 km baru ganti oli. Nah, hal yang begitu bisa dilakukan, tetapi kalau motornya masih baru. Kalau motornya sudah lama, maka terjadi sering kehabisan oli, maka terjadi macet. Ini contohnya. Contohnya, sehernya baret seperti ini, itu kehabisan oli. Nah, ini bisa terjadi dua faktor. Ini kehabisan oli, lalu bisa terjadi filter asnya bocor, oli-olinya ada bocor, lalu motornya sudah ngebul, bisa terjadi. Apabila motornya yang sudah kebul, maka kita ganti olinya sering telat sehingga bisa terjadilah macet seperti ini. Dan video yang tadi yang saya rekam itu sangat macet total, maka terjadi kita menggunakan dipotong pakai gerinda potong secara terbuka. Kenapa dipotong? Harusnya diganti stangnya juga. Stang sehernya juga harus diganti, harusnya, dikarenakan di sini ya macet. Tetapi dikarenakan uang konsumennya itu tidak mencukupi, tidak maksimal, atau yang dibilang tidak cukup untuk benarinnya, maka kita bantu akalin menggunakan gerinda potong, lalu kita ganti bagian sehernya saja, ya kan. Lalu video yang tadi ada sebagian konsumen ganti olinya sering telat, gara-gara satu faktor utamanya itu telat oli.
ibu-ibu atau bapak-bapak yang kurang paham mengikuti aturan dari dealer yang harusnya kata 3.000 km harus ganti oli, 5.000 km harus ganti oli, lalu bagian mesinnya itu sudah tidak maksimal, lalu ada bagian mesin yang sudah membocor, terjadilah kehabisan oli, maka terjadilah macet seperti itu. Pesan dari saya untuk pengguna motor metis, terutama kayak motor Beat yang sering macet seperti itu, gantilah oli mesin sesuai yang biasa kita ganti. Kita ikutin jarak tempuh kita seharian berapa kilo. Kalau jarak tempuhnya tidak terlalu jauh, 5-10 kilo, ya cukup sebulan saja. Tetapi kalau jarak tempuhnya lumayan jauh, ya jangan sampai sebulan. Kalau bisa ya 25 hari atau 20 hari. Sesuai kategori mesinnya, maksimal apa tidak. Kalau motor baru, ya boleh ikutin aturan dealer 3-5.000 kali. Tetapi kalau motor yang sudah lama, tentu itu tidak bagus untuk mengikuti kilometer, mengikuti perasaan kita saja. Apabila sudah kita saatnya mengganti, ya udah mengganti saja. Oke, video kali ini semoga bermanfaat bagi motor medi atau konsumen atau motor teman-teman yang mengalami hal serupa. Semoga bermanfaat. Salam dari sahabat motor. Terima kasih.